terlebih dahulu kita akan mendengarkan penjelasan dan arahan dari Bapak yang mewakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Kepada Pak Udin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Edi dan Ibu Ika, kawan-kawan pejuang pendidikan di madrasah, baik MI, MTS, dan MA yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu pejuang pendidikan yang saya hormati, saya senang menyapa Bapak Ibu sekalian, para proktor, dengan komunitas pejuang pendidikan. Karena peradaban ini selangkah maju, itu adalah kontribusi positif dari kita sekalian. Dan Bapak Ibu berada pada garda terdepan yang akan memberikan, sebab Bapak Ibu juga termasuk eksekutor dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi masa depan. Oleh itu dari perjuangan awal yang kita letakkan dalam paradigma pendidikan modern saat ini, maka peran serta Bapak Ibu sekalian itu memegang memang sangat penting sekali untuk harus pada kesempatan ini dalam rangka kita sama-sama menyamakan persepsi untuk menghadapi kebijakan makro pendidikan yang saat ini bergulir, ya, digulirkan oleh pemerintah dalam rangka meresponi kondisi zaman dan peradaban modern seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pentas pendidikan saat ini, minggu kemarin ada surat, kita tindak lanjut surat dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan yang dikirim ke kita dalam rangka persiapan untuk melaksanakan ujian atau asesmen sebagai pengganti ujian nasional tahun-tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, asesmen yang merupakan kebijakan pemerintah saat ini itu perlu mendapat respon positif dari kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, harus mendapat respon positif dari kita semua. Saya lihat dengan kehadiran kawan-kawan di madrasah ini cukup memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dunia pendidikan saat ini, khususnya di madrasah, ya, khususnya di madrasah. Jadi, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita selangkah lebih maju dan tidak mendapatkan persoalan-persoalan yang begitu besar di kegiatan-kegiatan nanti yang telah diagendakan Bapak Ibu sekalian, diagendakan oleh pemerintah, Kementerian Agama, besok hari Senin, itu sudah kita masuk dalam kegiatan berskala besar. Ya. Ini membutuhkan peran serta Bapak Ibu sekalian, karena telah dipercayakan oleh Kementerian Agama, mewakili madrasah pada Kementerian Agama di Provinsi Maluku. Ya, di Provinsi Maluku. Olehnya itu, ketika Pak Kabid tadi mau membuka, sementara menunggu kawan-kawan dari proktor yang masih belum bergabung, maka beliau titip salam saya buat teman-teman proktor bahwa ada kegiatan penting yang memang beliau tidak bisa tinggalkan. Beliau dengan Pak Kakanwil saat ini lagi dinas luar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar di Kementerian Agama, khususnya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak Ibu sekalian,
dengan ini kita punya tujuan, ya, tujuan bagaimana menyamakan persepsi kita, rangka konsep, ya, mengawal pendidikan, mengawal ujian, mengawal asesmen ini sehingga kegiatan ini bisa terbaik. Ya, itu tujuan intinya, Bapak Ibu sekalian. Sebab perwakilan dari kita, khususnya pada level pada strata MI, MTS dan MA ini, Bapak Ibu lah yang bertanggung jawab untuk sukses pelaksanaan asesmen pada tahun 2020-2021 yang akan datang. Nah, olehnya itu kami sangat berharap sungguh, ya, mudah-mudahan kita serius, walaupun informasi-informasi yang aktual saat ini telah Bapak Ibu peroleh lewat virtual beberapa hari kemarin, ya, sehingga dengan demikian maka ini untuk memperkaya lautan kita dalam rangka melaksanakan kegiatan asesmen besok-besok hari ini. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama mengikuti dengan seksama, dengan baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ibu Ika dan Pak Edi pandu mungkin hal-hal penting yang akan dibicarakan pada kesempatan ini dan merupakan kesepakatan awal dalam rangka mengawal asesmen di Kementerian Agama khusus di Provinsi Maluku. Sebab sukses atau tidak, kegiatan ini itu bertumpu pada kita semua. Bukan kita di Kanwil saja, bukan kepala madrasah saja, tapi yang paling penting adalah peran serta, keaktifan, kesungguhan, dan keikhlasan para proktor dalam mengawal kegiatan asesmen ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah arahan dari Bapak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan mewakili Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Dan selanjutnya kami persilakan Ibu Ika untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan simulasi skala besar untuk besok hari jam 11. Ya, jadi kami harapkan besok itu kita sudah harus standby di posisi masing-masing untuk mengikuti kegiatan gladi tersebut. Dan kepada Ibu Ika kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surat yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat dari Pusat Manajemen dari Pusmenjar bahwa besok hari Kamis 10 September 2020 itu jam 9 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan simulasi berskala besar untuk persiapan ujian berbasis komputer daring. Ujian berbasis komputer daring ini dilaksanakan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM yang akan dilaksanakan insya Allah pada tahun 2021 untuk peserta ujian dari MI itu di kelas 6, MTS di kelas 10, dan di MA itu di kelas 12, Bapak Ibu. Belum. Iya. Jadi Bapak Ibu, untuk materi hari ini yang perlu saya informasikan yang pertama bahwa tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu di mana dari struktur helpdesk untuk tahun ini pun berubah Bapak Ibu. Jadi yang mengikuti rapat hari ini ada dari teman-teman proktor, ada dari teman-teman HD, ada dari teman-teman JFU, koordinator pada Kemenak Kabupaten Kota Semaluku.
Jadi di tahun ini Kemenak diberikan kepercayaan yang sama dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan hak akses yang sama. Kalau di tahun lalu pada saat UNBK kami terdaftar sebagai HD provinsi dengan di SK-kan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Tetapi tahun ini Kemenak diberikan hak akses yang sama dengan dinas untuk memilih dan menetapkan HD beserta tim teknisnya masing-masing. Jadi struktur yang ada tim koordinator dari provinsi 1 orang, itu ada di Kanwil, Pak Edi Retop. Ada 1 koordinator tingkat kabupaten kota, itu berada pada Kemenak Kota Kabupaten, JFU-nya. Setelah itu ada 1 tim HD, tim teknis Kota Kabupaten, HD dari setiap jenjang MA, MTS, dan MA. Itu yang dipilih adalah unsur dari madrasah. Setelah itu ada juga teman-teman proktor yang diangkat untuk simulasi esok hari ini. Selain itu, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat ditunjuk berdasarkan struktur tim teknis Kementerian Agama, teman-teman diharapkan untuk melakukan pendaftaran diri. Jadi pendaftaran diri ini terbagi untuk pendaftaran diri koordinator tingkat provinsi, pendaftaran diri untuk koordinator tingkat kabupaten, dan pendaftaran diri untuk HD kabupaten. Kemudian masih ada bukan jadi situ teman-teman akan muncul dengan tampilan seperti ini. Ada menu login, username, dan password di sini. Teman-teman silakan login berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Untuk teman-teman provinsi maupun koordinator kota serta helpdesk itu menggunakan akses username dengan alamat email beserta password yang didaftarkan. Saya coba masuk dengan akses provinsi. Banyak kesalahan yang dari Pusmen ternyata bukan hanya di Indonesia terjadi selain nanti teman-teman proktor untuk masuk login pada web UBK ini, teman-teman menggunakan username yang ini, yang saya lingkar ini, serta password yang ini. Jangan sampai ada salah login, maksudnya masuk dengan email.
seperti ini. Jadi ini perkenalan mengenai bidang. Menurut informasi bahwa setiap yang mengisi akan wajib mengisi biodata beserta dengan lampiran surat tugas yang diberikan oleh Kemenak Kota Kabupaten masing-masing. Tetapi sampai pagi ini belum ada itu yang tersedia dari Kementerian Agama. Sudah dari Pusmenjar tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Webex sebagai akses untuk virtual meeting. Terus, maaf Bapak Ibu, jaringan di saya kurang bagus. Jadi mungkin secara ini saja saya. Selanjutnya ada menu berkas, ada menu rekap pendaftaran, itu khusus untuk provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi yang harus disiapkan dalam persiapan ujian berbasis komputer daring ini. Maaf, yang ada share screen bisa ditutup dulu. Ya. Untuk aplikasi UBKD kali ini dia berbeda dengan tahun lalu Bapak Ibu. Kalau tahun lalu itu kita disuruh untuk menginstal VHD dengan tambahan aplikasi misalkan VirtualBox dan teman-temannya. Tetapi untuk tahun ini, karena sistem ujiannya adalah full online, jadi aplikasi yang dipakai untuk klien dan proktor berbeda. Proktor akan menjalankan ujian langsung dari web CBT Sync Proktor. Sedangkan untuk klien peserta ujian akan menjalankan menggunakan exam browser klien. Jadi sudah tidak ada yang nama sinkronisasi menggunakan VHD lagi Bapak Ibu. Jadi semuanya full online. Untuk teman-teman di daerah 3T, memang masih ada perumusan bagaimana sistem ujian yang akan dilaksanakan untuk teman-teman di daerah 3T. Tapi untuk sementara masih diuji coba untuk daerah-daerah yang bersifat online. Jadi ini adalah tampilan dari exam browser. Exam browser yang akan teman-teman install dan ini akan kami share kepada teman-teman proktor untuk bisa menginstalnya pada laptop dan PC masing-masing sebelum hari H besok. Jadi pada saat hari H besok memang akan diberikan materi tentang penginstalan dan sebagainya. Tetapi sebelum itu teman-teman diharapkan untuk bisa uji coba sendiri sebelum hari H biar lebih memahami tentang aplikasi yang ada. Jadi exam browser yang akan diberikan itu ada 2 tipe. Jadi exam browser dengan tipe 32 bit dan exam browser dengan tipe 64 bit disesuaikan dengan PC laptop yang teman-teman miliki. Adapun spesifikasi klien yang ditetapkan oleh Pusmenjar
mohon untuk Bapak Ibu dorang perhatikan dengan baik. Yang pertama, OS Windows yang digunakan adalah Windows 7 ke atas. Jadi 7, 8, 10 ke atas. Untuk XP tidak bisa digunakan. Terus untuk Linux, Mac, dan Chromebook sedang dipersiapkan oleh Puspenjar untuk exam browsernya. Selanjutnya untuk CPU-nya, standarnya adalah 1 core untuk bisa menjalankan aplikasi exam browser ini. Untuk RAM minimal 1 GB. Untuk display resolusi itu minimal 1024 kali 768 Bapak Ibu. Lalu harus tersedia internet koneksi, webcam dan sound card itu adalah opsional. Jadi pertama kita masuk di aplikasinya dulu juga Bapak Ibu ya, supaya satu-satu. Ini adalah aplikasi exam yang sudah saya install sesuai dengan tipe komputer adalah 64 bit. Jadi Bapak Ibu sebelum menginstal aplikasi, Bapak Ibu harus perhatikan dengan jelas PC yang Bapak Ibu miliki itu berstandar 64 atau 32. Karena kalau 32 jalan di 64 tidak bisa, 64 jalan di 32 juga tidak bisa. Jadi pastikan kalau PC laptop 64 yang diinstal aplikasinya adalah 64. Kalau PC laptop 32 maka yang dijalankan adalah 32. Mungkin teman-teman proktor ini banyak yang sudah ada ikut dari kemarin UNBK, mungkin sudah paham cara cek itu di mana. Tapi untuk teman-teman MI, pertama teman-teman harus pastikan dulu bagaimana cara untuk mengecek apakah teman-teman punya PC itu bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Teman-teman bisa buka di control panel, terus cek di sistem. Di sini yang saya maksud ini prosesornya. Di sini saya punya dual core, terus RAM-nya 4, terus ini yang saya maksud tadi itu 64 dan 32. Di sini laptop saya itu adalah 64 bit. Jadi aplikasi yang bisa jalan pada laptop saya adalah exam browser tipe 64 bit. Ya. Selanjutnya setelah diekstrak nanti ada tampilan aplikasinya seperti ini. Aplikasi ini yang harus Bapak Ibu jalankan, exambrowser.exe. Itu aplikasi itu yang harus Bapak Ibu dorang jalankan. Sebelum menjalankan aplikasi, standar yang selalu diingatkan adalah perhatikan untuk settingan waktu harus sesuai dengan waktu real time yang ada. Terus pastikan Windows Defender serta antivirus telah dinonaktifkan. Itu wajib, itu prosedur wajib yang selalu dari tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan. Kadang hal-hal itu yang dianggap sepele oleh teman-teman proktor. Itu yang pembelajaran kami dari UNBK tahun-tahun kemarin, bahwa setiap ada masalah, yang paling utama itu selalu adalah waktu serta antivirus dan defendernya belum dinonaktifkan. Itu selalu yang masalahnya tuh di situ, di luar masalah teknik terkait jaringan dan sebagainya. Tetapi masalah dasar pada penginstalan aplikasi yang sering dilalai itu adalah pengaturan waktu serta settingan pada antivirus dan defender. Saya akan coba jalankan aplikasinya. Laptop saya belum saya matikan antivirusnya, jadi
Nanti akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Ya, Bapak Ibu, kalau kemarin dari Google Classroom, maka pada hari ini saya akan melanjutkan dengan materi Google Form. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi Google Form, saya akan menanyakan ke Bapak Ibu dulu untuk materi Google Classroom kemarin sampai dengan tadi itu Bapak Ibu pahamnya sampai sejauh mana? Untuk materi Google Classroom. Kemarin belajarnya sampai di mana? Bentar Bapak Ibu ya, saya sudah coba jalankan aplikasinya tetapi tidak nampak di sini. Nanti saya gabung. Penilaian. Sampai penilaian Sekarang saya kelihatan di sini. Sebentar Bapak Ibu ya, saya sudah coba jalankan aplikasinya. Siap Ibu. Yang mana nih? Tidurnya yang mana nih? Tadi tuh. Tadi tuh. Please share. Nanti ini videonya. Barang. Jadi Bapak Ibu ini sementara aplikasi exam browsernya di layar, jadi dia tidak ada ditampilkan pada layar ini. Jadi saya lanjut saja dulu, nanti setelah itu saya share bagaimana aplikasi ini ketika dia sudah running dengan tampilan seperti apa. Mudah-mudahan bisa. Laptop siapa? Iya, Oke, selanjutnya kita masuk di CBT Sync Proctor. Jadi teman-teman untuk exam browser klien ini nanti teman-teman bisa coba install. Kami akan share aplikasinya. Nanti kita akan diskusi di grup mengenai apakah teman-teman sudah berhasil dalam penginstalan exam browser klien ini. Dan untuk besok memang belum ada kepastian apakah exam browser yang sama pada kemarin simulasi skala kecil akan digunakan. Ada simulasi skala besar juga, tetapi teman-teman diharapkan untuk bisa menggunakan exam browser ini. Selanjutnya kita akan masuk pada CBT Sync Proctor. Kalau kemarin di UNBK, Proctor menjalankan ujian itu langsung pada server utama dengan cara menginstal VHD
pada server, lalu sinkron bank soal dan sebagainya, baru dijalankan. Jadi ujian UNBK kemarin itu ada semi online dan full offline. Jadi semi online itu teman-teman sinkron, lalu siswa ujian dengan rilis token online, sedangkan teman-teman offline full menjalankan ujian tanpa ada jaringan. Tapi untuk UBKD kali ini sistemnya seluruhnya full online. Jadi untuk teman-teman proktor tidak lagi menginstal VHD, tetapi langsung masuk pada web CBT Sync. Alamat untuk web CBT Sync itu adalah UBK online, https://ubkonline/double/usmanager.kemdikbud.go.id/cbtsync web proctor/akun. Nanti saya share alamatnya. Jadi ini tampilan CBT untuk proktor teman-teman. Dia masih sama dengan yang kemarin, cuman ada beberapa perubahan menu. Di sini ada menu username dan password. Ini teman-teman bisa dapatkan ketika nanti teman-teman login menggunakan akun masing-masing. Jadi nanti ada satu menu di situ, ada menu data pendukung. Teman-teman bisa lihat username dan password masing-masing. Jadi di sini teman-teman login masih sama kodenya U21010102 ini punyanya kami MA Al-Fatah. Jadi masih U untuk MA, P untuk MTS, dan D untuk MI. Jadi nanti teman-teman masing-masing akan untuk skenario besok di semester skala besar yang akan bertugas sebagai proktor adalah teman-teman HD yang sudah ditunjuk. Jadi dari setiap kota kabupaten HD per jenjang yang sudah ditunjuk akan bertugas sebagai proktor. Sedangkan teman-teman proktor yang sudah ditunjuk akan bertugas sebagai peserta ujian simulasi. Jadi teman-teman proktor punya tugas adalah menginstal exam browser untuk persiapan ujian besok. Dan teman-teman HD punya tugas adalah memeriksa akun proktor username dan password untuk bisa login pada web CBT Sync. Seperti itu. Terus karena sementara ini tidak bisa servernya langsung dari pusat dan aknya sedang ditutup, jadi ada beberapa menu yang sudah saya coba kumpulkan, saya screenshot untuk teman-teman paham saja menu apa nanti yang ada pada menu CBT Sync. Kelihatan. Ya, ketika login di dalam web CBT Sync akan muncul menu beranda, status tes, reset login peserta, request reset peserta, laporan individu, dan logout. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah mengikuti UNBK melihat tampilan ini agak berbeda dengan tampilan yang kemarin ada di UNBK. Yang pertama adalah beranda, ini adalah tampilan dashboard beranda. Di sini ada menu daftar tenan.
Daftar tenan ini wajib dipilih pada saat ujian. Teman-teman melewati prosedur awal ini, maka seluruh menu yang pada opsi testing akan terkunci. Jadi teman-teman tidak akan bisa mengakses status tes, menu reset login peserta, request reset, dan sebagainya. Jadi pada saat awal memulai ujian, teman-teman wajib memilih daftar tenan yang ada. Di sini ada tenan 1. Teman-teman pilih, lalu klik simpan saja. Ketika teman-teman sudah klik simpan, maka teman-teman bisa masuk ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah menu status tes. Di status tes ini tersedia beberapa submenu, yaitu token, daftar tes, dan kelompok tes. Untuk ujian kali ini teman-teman tidak ada lagi pembagian sesi. Jadi seluruh siswa akan didaftar. Jadi untuk pengaturan waktunya nanti masih dibicarakan untuk bagaimana pengaturan waktu ujian antara siswa satu dengan yang lainnya. Untuk token akan dirilis setiap 15 menit sekali. Kalau di UNBK kemarin token secara otomatis akan terganti. Tetapi kalau untuk tahun ini, token akan terganti apabila teman-teman menekan tombol refresh. Jadi setiap 15 menit akan dirilis token terbaru. Selanjutnya daftar tes wajib dipilih berdasarkan jadwal ujian hari itu. Di sini daftar tesnya simulasi AKM 2021. Itu sesuai jadwal yang kemarin kami dapatkan ketika simulasi kecil. Selanjutnya ada pemilihan kelompok 1. Terus untuk token, kalau di UNBK kemarin, proktor wajib merilis token ke siswa. Sedangkan di tahun ini, ketika siswa atau peserta ujian sudah menginstal aplikasi Exam, maka ketika dijalankan untuk memulai ujian, token sudah muncul otomatis di aplikasi Exam browsernya. Jadi siswa tinggal memasukkan token pada saat ujian tanpa lagi meminta rilis dari proktor. Selanjutnya ada menu reset login peserta. Ya. Untuk menu reset login peserta, kalau di UNBK kemarin, menu ini difungsikan untuk mereset siswa yang apabila pada saat pelaksanaan ujiannya terkendala aplikasi yang error atau koneksi yang terputus atau PC yang mengalami gangguan atau yang izin buang air kecil dan sebagainya bisa melakukan reset login pada menu reset login peserta. Tetapi di tahun ini menu reset login hanya berfungsi untuk melihat berapa jumlah peserta yang mengikuti ujian. Bapak Ibu tidak bisa melakukan reset login peserta pada menu reset login ini. Bapak Ibu hanya bisa melihat berapa jumlah siswa yang sedang melaksanakan ujian pada saat ujian itu berlangsung. Pasti Bapak Ibu bertanya, lalu kalau saya bisa reset login di situ, atau mau reset login siswa di mana apabila ada terkendala dan sebagainya. Ada satu menu tambahan di sini adalah request reset peserta. Menu request reset login peserta ini dibuat untuk para siswa yang meminta request kepada proktor. Jadi kalau kemarin proktor centang saja siswanya yang ingin melakukan reset. Tetapi kalau tahun ini harus berdasarkan permintaan. Jadi contohnya siswa A dia mengalami kendala aplikasi yang error, examnya keluar, dia harus login ulang masuk dulu. Lalu di bawah menu tombol login itu ada
tombol request reset login. Jadi nanti siswa yang bersangkutan tekan tombol menu itu, baru nanti namanya masuk di dalam request reset login peserta. Jadi kalau siswa tidak meminta request reset login, dia tidak bisa masuk ulang Bapak Ibu. Jadi sebelum ujian berlangsung, sebaiknya nanti Bapak Ibu menjelaskan fitur-fitur yang ada kepada siswa, biar tidak bingung anak-anak nanti. Jadi ketika sudah ada permintaan request reset login peserta, Bapak Ibu tinggal periksa di sini. Jadi sebagai proktor juga harus proaktif untuk sering-sering memeriksa data request reset, jangan sampai ada siswa yang melakukan permintaan request reset peserta. Lalu nanti Bapak Ibu dorong centang seperti biasa, lalu melakukan reset peserta. Baru siswa yang bersangkutan bisa masuk untuk memulai ujian. Selanjutnya ada menu laporan individu. Ini adalah screenshot hasil akhir skor akhir dari siswa yang melakukan ujian. Di sini Bapak Ibu dorong bisa download hasilnya dalam bentuk JPEG. Jadi per anak dibuat dalam zip, di dalam file zip itu ada file JPEG hasil dari masing-masing siswa yang melaksanakan ujian. Jadi Bapak Ibu itu adalah beberapa materi dan aplikasi yang harus kami sampaikan untuk pelaksanaan esok hari. Jadi memang Bapak Ibu untuk tahun ini mengalami beberapa perubahan dari yang tahun lalu. Jadi dari sistem semi online offline dia beralih kepada sistem full online. Terus teman-teman di sini perlu saya sampaikan bahwa kami di sini seluruhnya masih belajar bersama. Jadi kalau ada apa yang perlu kita diskusikan, silakan kita diskusikan. Karena di sini saya juga masih belajar, teman-teman HD yang lain juga masih belajar. Jadi mungkin ada hal yang Bapak Ibu pahami yang bisa di-share ke kami, silakan di-share ke kami. Kami menerimanya dengan baik. Selanjutnya mungkin kita akan masuk di grup diskusi saja supaya apa yang disampaikan mungkin ada yang kurang dipahami atau saya menjelaskan terlalu cepat, bisa kita bahas sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Eka atas paparan untuk Dan selanjutnya kepada teman-teman proktor, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, kami persilakan yang bertanya silakan angkat tangan saja. Dari mana ini? SPT. Ya, silakan Ibu minta ke SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku ahli dari Kabupaten Tingkat Jambi, Kabupaten Serang bagian Timur. Di sini ingin saya sampaikan mungkin sedikit keluhan ya Bapak ya Ibu sekalian terkait dengan ujian BKD ujian basis dari ini kan berskala nasional ya kita semua ketahui, tetapi untuk daerah Serang bagian timur ini perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa untuk daerah yang memang jaringan internetnya ada hanya untuk daerah seputaran gula Bapak Ibu sekalian. Sementara kita punya jangkauan madrasah negeri itu beberapa madrasah itu berada pada daerah yang memang tidak ada jaringan dan kira-kira solusinya bagaimana sehingga para siswa sekalian bisa ikut
ujian UPKD ini dengan tidak terkendala masalah jaringan dan mobilitas. Meski seperti yang saya sampaikan, dukungan dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penanya dari Man 2 Maluku Tengah. Oke, terima kasih Pak Edi. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin tidak bertanya, cuma mau sarankan saja. Alangkah baiknya untuk mempermudah teman-teman yang dari MIN itu dibuatkan semacam begitu supaya terus, karena kan semua teman-teman ini kan belum mendapatkan file yang tadi Ibu Ika bagikan itu, yang itu. Jadi kita juga belum bisa melihat, walaupun tadi sudah ditampilkan oleh Ibu Ika, tapi mungkin untuk teman-teman yang dari MIN itu alangkah baiknya disiapkan filenya supaya dibagi dulu, sehingga mereka mau bertanya itu bisa melihat langsung menu-menu yang ada itu, begitu menurut saya. Mungkin seperti itu Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Sebentar. Amalia Temarut, ya, Ibu Amalia, silakan. Nama dan dari mana? Dari sekolah mana Ibu? Jambu saya. Asal yang ditara. Ini kasih berat. Ibu Amalia, suara sing kedengaran? Ibu Amalia, mohon maaf, suara sing kedengaran. Mungkin ada teman-teman yang lain duluan. Dari mana tuh? Pak Moh Solihin. Ya, silakan Pak Moh. Ada suara apa? Bapak Edi, ganti penanya saja. Sabar, sabar.
Ya, makasih Pak Edi untuk waktunya. Mungkin makasih Bu Ika untuk pencerahannya hari ini. Saya di sini ingin sedikit mempertegas sedikit terkait dengan status kita. Kami alhamdulillah di Kabupaten Maluku Tengah sudah dibagi grupnya, kami sudah dibagi. Cuma status kami juga belum jelas karena sesuai dengan surat edaran bahwa ada tim teknis, tadi Ibu Ika sudah jelaskan bahwa tim teknis ada dari JFU 1 orang dan ada 1 orang juga dari Proktor MI, Proktor MTS dan Proktor MA. Nah, karena itu juga kita belum dapat status fungsi siapa-siapa yang nanti di situ supaya kita kerja juga bisa tahu bahwa oh ya fungsi kita di situ. Nah, lalu kemudian ada juga petunjuk terkait dengan peserta simulasi UBKD. Nah, peserta juga siapa-siapa. Sampai saat ini juga kami belum tahu jelas kepastiannya, mungkin lewat kesempatan ini mungkin diperkuat sehingga kami kerja ya sesuai nanti dengan masing-masing punya tupoksi tugas. Kalau memang saya ditunjuk sebagai peserta, berarti saya menunggu user dan password dari tim teknis dari yang ditunjuk dari dari kabupaten masing-masing. Mungkin itu Bu Ika yang ingin kita perjelas sedikit. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab yang pertama tadi dari SBT untuk masalah jaringan. Ya, Ibu sampai hari ini masih didiskusikan di pusat bagaimana dengan teman-teman pada daerah 3T, teman-teman yang jarak madrasahnya jauh dengan tempat yang punya jaringan. Sampai hari ini masih didiskusikan bagaimana sistem ujian yang akan diterapkan untuk teman-teman yang ada di daerah itu. Makanya sampai hari ini belum ada jadwal resmi yang dirilis untuk persiapan pelaksanaan AKM, masih baru ada pada tahap simulasi berskala besar untuk menguji coba aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusmenjar. Insya Allah dengan berjalannya waktu nanti akan diinformasikan lagi kepada teman-teman untuk daerah 3T nanti ujian seperti apa akan dilaksanakan. Seperti itu Ibu yang bisa saya jawab. Terus untuk Pak Ardin di Mandua Maluku Tengah, ini memang untuk aplikasi dan sebagainya akan kami share ke teman-teman, untuk teman-teman HD dan koordinator kabupaten kota yang sudah mengikuti simulasi skala kecil kemarin pasti sudah punya aplikasi exam browser. Untuk klien mungkin teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lain. Teman-teman kota kabupaten silahkan membuat grup khusus UBK per wilayah masing-masing sebelum nanti kita perbincangkan di dalam grup umum. Karena begini Bapak Ibu, dengan pertimbangan bahwa ini belum semua sekolah dilibatkan, belum semua madrasah dilibatkan. Jangan sampai kita share misalkan di grup UNBK Madrasah atau grup UMBN Madrasah malah akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan baru dari teman-teman yang tidak mengikuti simulasi kali ini. Jadi contohnya kami di Kota Ambon sudah memiliki satu grup khusus UBKD Kota Ambon. Jadi di situ ada JFU dari Kota, ada kami tim HD dari tingkat MA, MTS, dan MI, dan ada teman-teman proktor yang ditunjuk untuk mengikuti simulasi esok hari. Untuk aplikasi exam browser-nya nanti akan kami share kepada teman-teman, bisa teman-teman minta ke teman-teman HD dan teman-teman koordinator kota. Terus ini adalah tampilan yang tadi belum sempat saya tampilkan tadi, ini saya cuma ambil dalam bentuk foto. Jadi mungkin teman-teman punya gambaran nanti aplikasi itu ketika sudah dijalankan akan tampak seperti apa. Ya.
Ini adalah tampilan dari exam browser yang tadi sudah diekstrak dan sudah dijalankan. Jadi nanti tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Pendeteksian awal dari perangkat yang digunakan baik laptop maupun CPU. Jadi yang deteksi adalah operating systemnya, CPU-nya, RAM-nya, display resolusi, sound card, versi aplikasi, internet, dan webcam. Jadi contohnya di sini, apabila dari 8 komponen ini dia sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh Pusmenjer, maka akan tercentang hijau seperti ini, artinya dia bisa running. Aplikasinya bisa jalan pada PC atau laptop dari Bapak Ibu. Tetapi apabila ada salah satu standar ini yang tidak terpenuhi, maka akan ada muncul tanda X. Misalnya paling sederhananya di versi aplikasi. Versi aplikasi di sini komplit karena saya menggunakan versi yang sama, versi Exam 64 karena operating system saya juga 64 bit. Tapi misalkan kalau saya punya operating system 64 tapi saya jalan di 32, maka aplikasi ini akan muncul tanda X. Jadi tidak bisa running. Atau CPU-nya kurang dari 1 core misalkan. Atau RAM-nya kurang dari 1 GB misalkan. Jadi Bapak Ibu sebelum kita mengikuti simulasi esok hari sebaiknya kepada teman-teman proktor untuk mencoba menginstal aplikasi Exam Browser ini supaya esok hari tidak kaget lagi bahwa aplikasinya itu tidak jalan karena perangkat tidak mendukung aplikasi tersebut. Setelah tampilan ini, teman-teman silahkan klik run. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, silahkan login dengan username dan password yang telah Anda miliki. Nanti teman-teman akan mendapatkan username dan password pada akun teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman proktor yang sudah didaftarkan oleh Kemenakota Kabupaten, koordinator Kemenakota Kabupaten, nanti ada satu menu di situ namanya menu data pendukung pada akun teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat username dan password untuk login. Nanti teman-teman tinggal memasukkan username dan password. Setelah itu login, nanti akan ada tampilan login di dalam aplikasi. Selanjutnya untuk Pak Bas. Jadi untuk esok hari itu ada yang mengikuti simulasi itu adalah 10 proktor di setiap jenjang MA, MTS, MI per kota kabupaten yang disurat tugaskan oleh Kemenak kota kabupaten masing-masing. Selanjutnya ada juga tim koordinator tingkat kota kabupaten, itu ada JFU serta ada tim HD. Mungkin potong share di sini saja namanya saja Pak? Boleh. Ya, Bapak Ibu saya akan men-share teman-teman tim HD maupun tim koordinator kota supaya teman-teman proktor juga tahu kemana mesti menghubungi apabila ada kendala-kendala. Ya, untuk teman-teman Kota Ambon, koordinator kota kabupaten itu dipegang oleh Ibu Nani pada Kemenak Kota Ambon. Helpdesk Kota Ambon untuk tingkat MA, saya, Ibu Ika. Terus untuk tingkat MTS itu ada Pak Jamal Angkotasan, itu pada MTS Negeri Ambon. Selanjutnya untuk tingkat MI ada Pak Muhammad Nur, itu beliau pada -1 Ambon.
Sebentar saya baca surat tugasnya. Selanjutnya untuk SBB Seram bagian Barat. Untuk koordinator Kabupaten SBB ada Bapak Mohwujudi Putuhena SHG. Terus untuk Helpdesk MA-nya ada Pak Ruslin Lawangi dari MA Al-Ikhlas Kairatu. Untuk Helpdesk MTS-nya ada Pak Ruslan Daeng Parani dari MTS LKMD Kawa. Untuk MI-nya ada Pak Laamaludin dari MI Waiselang. Selanjutnya untuk SBT ada Pak Zaidul Fahmid Bahawan dari Koordinator Kabupaten. Terus ada dari tingkat MA Pak Lasuwarno. Untuk MTS ada Pak Abdul Wahab Kelrey. Untuk MI ada Ibu Jumila Mamulati. Untuk Buruh Selatan. Hari ini teman-teman Buruh Selatan hadir tidak ya? Ada yang dari Buruh Selatan, koordinator kabupaten kota dari Buruh Selatan ada? Karena sampai hari ini teman-teman Buruh Selatan baru ada 1 orang proktor yang didaftarkan. Dari 30 orang yang harus didaftarkan, baru hanya ada 1. Ya, saya lanjut ya. Untuk Maluku Utara ada Pak Ajlan untuk koordinator kabupaten. Untuk MA-nya ada Ibu Ade Irma Putri Handayani dari MAN Maluku Tenggara. Ada Pak Fahmid Latif dari MTSN 1 Maluku Tenggara. Pak Salim dari Min 1 Maluku Tenggara. Untuk Kabupaten Maluku Tengah, untuk koordinatornya ada Pak Hasanuddin. Untuk Helpdesk MA-nya ada Pak Suhardin dari MAN 2 Maluku Tengah. Untuk Helpdesk MTS-nya ada Pak Muhammad Darwis dari MTSN 2 Maluku Tengah. Dari MI-nya ada Pak Abdul Aziz Talib dari Min 1 Maluku Tengah. Untuk Kepulauan Aru ada Pak Baso Agus dari koordinator kabupaten. Untuk tingkat MA-nya Helpdesk MA ada Pak Ahmad Jufri Susilo dari Mas Al Hilal Dobo. Ada Pak Alop Agustinus Samuel dari Helpdesk MTS Basuki Rahmat. Dan ada Pak Toha dari Miss Al-Huzaifa Dobo. Untuk Kota Tual, koordinator kabupatennya ada Pak Fauzi Rofiah. Untuk Helpdesk MA-nya ada Pak Bahrum Rorwa. MTS-nya Ibu Imelda Swatrean. MI-nya Anggri Siolimbona. Untuk Kabupaten Buru, koordinatornya Ibu Novia Mayangsari. Helpdesk MA-nya Zaitun Mabruk dari Mas Al Hilal Namlea. Musafir dari MTS LKMD Sawa. Ahmad Hidayat dari Miss Al Hilal Wanakarta. Tadi Buruh Selatan itu koordinatornya Raja Polpoke. Helpdesk MA-nya Husen Duwila. MTS-nya Pak Israelis Musa. MI-nya Kahina Solisa. Jadi di luar nama-nama yang saya sebutkan pada tim teknis UBKD yang terdiri dari koordinator kabupaten serta Helpdesk MA, MTS, MI, maka teman-teman adalah proktor yang ditugaskan untuk mengikuti simulasi berskala besar besok. Tugas teman-teman akan menjadi peserta ujian pada simulasi besok. Jadi teman-teman kalau ada masalah, diskusi yang perlu disampaikan bisa menghubungi teman-teman yang tadi sudah saya bacakan namanya, tim koordinator kabupaten kota, MA, MTS, dan MI. Untuk tahun ini teman-teman pada kabupaten kota diberikan akses untuk menjalankan ujian
Jadi tidak sepenuhnya di Kanwil lagi, tetapi Kabupaten Kota juga mempunyai akses yang sama. Seperti itu teman-teman. Oke Bapak Ibu, itulah jawaban yang diberikan oleh Bu Ika dan barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Kami buka lagi 3 penanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan aktifkan audio dan langsung bertanya. Nama dan dari sekolah mana? Manambon. Oh, Manambon, Pak Wahyu. Ya, silakan Pak Wahyu. Sudah lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Seksi yang saya hormati, Pak Erdi dan Ibu Ika. Sedikit saja ini terkait persiapan simulasi dan mungkin kesiapan untuk kedepannya ya. Itu terkait persiapan bandwidth internetnya gitu. Jadi mungkin bisa digambarkan buat teman-teman untuk satu user itu mengambil berapa bandwidthnya, sehingga untuk sekolah yang memiliki komputer misalkan 10, apakah cukup dengan 10 mega gitu. Kalau misalkan komputernya ada di atas 50, apa harus 100 mega gitu. Jadi mungkin bisa digambarkan atau mungkin ditanyakan ke pusat, satu user itu mengambil berapa bandwidth atau speed, sehingga dari sekolah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Atau kalau menggunakan GSM, mungkin kuotanya bisa diperlebar atau gimana. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Langsung saja, langsung Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. Satu Maluku Tengah. Ini hanya berupa saran Pak, bahwa untuk menindaklanjuti ke depan untuk peserta UMBK khusus untuk di satu Maluku Tengah, kami sarankan bahwa untuk mengenai internet sudah full semua kelas, tetapi yang kendalanya adalah komputer. Untuk di Min 1 Maluku Tengah sampai saat ini belum ada fasilitas komputer yang diberikan kepada sekolah kami. Kalau kita mau datang untuk MBK tahun depan, otomatis harus persiapan seperti itu, komputer harus disediakan. Jadi kami sarankan untuk pihak kami supaya untuk Min 1 Maluku Tengah tahun ini sudah bisa difasilitasi untuk komputer supaya bisa jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ya, Al-Mabrur. Al-Mabrur Ambon, mohon maaf. Tadi agak terganggu. Ya. Mau tanya Ibu Ika tentang spek komputer yang dipergunakan ini, speknya bagaimana Ibu ya? Mungkin tadi disampaikan tapi kita karena pengaruh jaringan jadi sering dengar baik-baik. Mohon kalau bisa diulangi. Yang kedua, untuk exam browsernya yang aplikasinya itu, nanti apakah kita ambil dengan sistem kita copy via flash atau kita download pada website yang ada begitu Ibu? Terima kasih Ibu, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tes. Ya, Pak. Bisa tambah 1. Ini untuk besaran bandwidth memang beta terlewat dan beta tidak memperhatikannya kemarin pada saat simulasi. Jadi besaran bandwidth-nya juga beta belum tahu pasti yang bisa dihabiskan per satu usernya berapa. Beta mohon maaf, nanti mungkin besok atau beta cari dulu. Nanti beta informasikan kepada teman-teman lagi untuk persiapan per orang itu bandwidth yang dihasilkan atau sekolah harus menyediakan berapa untuk persiapan ujian ini. Jadi beta mohon maaf untuk jawaban ini beta belum bisa kasih jawaban karena beta belum tahu jawabannya apa karena memang terlewat kemarin. Terus
Untuk Min 1 Maluku Tengah, ya kendalanya komputer, mungkin ini kendala yang sama dari teman-teman madrasah juga. Tapi persiapannya untuk kali ini nanti keputusan akhirnya itu seperti apa. Jadi untuk masalah teknis, kekurangan apa yang bisa jawab nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kasih. Terus untuk ke Pak Nasir di Al-Mabrur, untuk spek komputer itu OS-nya itu Windows 7 ke atas, 7, 8, 10 dan teman-temannya. XP tidak bisa. Untuk Linux, Mac dan Chromebook itu sementara dipersiapkan examnya. Terus untuk CPU-nya itu 1 core minimal. Terus untuk RAM-nya 1 GB minimal. Terus display resolusinya minimal 1024 kali 768 itu minimalnya. Terus internet koneksi aplikasi bisa jalan di 32 maupun 64. Jadi yang 32 tidak perlu upgrade ke 64, 32 bisa jalan di 32, 64 bisa jalan di 64. Terus untuk sound card dan webcam memang pada saat kita running aplikasi exam itu akan muncul menu sound card dan webcam, tapi itu sifatnya opsional Bapak Ibu. Memang dari Pusmenjar ada pemikiran ke depan nanti pada saat ujian webcam siswa akan diaktifkan biar ketahuan apa benar siswa yang bersangkutan yang mengikuti ujian, tetapi itu masih bersifat opsional, tidak wajib ya Bapak Ibu. Begitupun dengan sound card mungkin akan berhubungan dengan soal-soal listening dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu ketahui UBKD ini adalah persiapan untuk AKM, asesmen kompetensi minimum. Mungkin secara garis besarnya adalah hal-hal yang diujiankan kepada siswa adalah soal-soal yang berhubungan dengan numerasi, literasi, dan sikap. Jadi mungkin dia akan berbeda dengan materi MAPEL pada UNBK kemarin. Cuman bab ini bukan bab kita. Bab kita hanya di aplikasi dan teman-temannya. Tetapi untuk pendalaman soal, materi, dan sebagainya bukan lagi bab kita. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak. Maaf Ibu. Terima kasih. Maaf Ibu, exam tadi kita ambil via flash kah Ibu atau kita unduh? Untuk exam browser teman-teman Kota Ambon, besok kan kita ada kumpul di Man Ambon ya. Untuk ke Kota Ambon. Jadi maksud tujuan kita Kota Ambon itu kumpul di satu lokasi supaya kita bisa membantu teman-teman MI yang baru mengikuti UBKD kali ini, begitu. Jadi nanti besok bisa copy pada saat lokasi supaya lebih gampang, teman-teman bisa copy exam browsernya di sana. Untuk yang teman-teman di lain nanti kami akan buat link dan akan kami kirim link downloadnya, teman-teman bisa ambil di situ. Karena di website sementara belum ada. Makasih Bu. Saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sedikit informasi permasalahan yang di madrasah-madrasah ini. Hasil pertemuan kemarin kita dengan Direktur KSKK yang saat ini secara nasional Kementerian Agama, madrasah-madrasah secara nasional itu mengalami masalah yang cukup berarti pada kebijakan makro yang sekarang ini diberlakukan menyangkut masalah pelaksanaan ujian daring ini. Nah, olehnya itu kemarin informasinya bahwa saat ini ada diskusi antara Kementerian Agama
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menawarkan solusi tepat dalam pelaksanaan ujian nanti. Satunya disampaikan oleh Kasubdit Kurikulum, Pak Dr. Ahmad. Beliau mengatakan bahwa sekarang di seluruh madrasah secara nasional, sementara mendata berbagai permasalahan dan infrastruktur madrasah dalam rangka persiapan untuk melaksanakan ujian nasional. Kemarin itu, sebelum terjadi wabah ini, itu sudah mereka siapkan program besar, mulai dari tingkat MI sampai dengan MA. Itu sudah disiapkan. Tetapi lantas perubahan kebijakan ini berubah disebabkan karena seluruh anggaran itu rata-rata dipangkas dan direvisi untuk pelayanan COVID ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah, maka menjadi sebuah kepastian, ya, menjadi sebuah kepastian. Solusi tepat itu akan dipikirkan oleh pemerintah. Kemarin disampaikan oleh Pak Direktur KSKK, beliau sampaikan bahwa sekarang mereka mulai mendata di bagian kabupaten-kabupaten yang terluar, terdalam, yang kena langsung persoalan-persoalan sinyal dan lain sebagainya. Ini sampai dengan akan kerjasama dengan pihak Telkom untuk mendirikan tower pada tempat-tempat yang memang belum terjangkau, ya, belum terjangkau. Ini informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dokter di lapangan. Sambil menunggu, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan sementara berupaya dan berusaha keras untuk bisa dilaksanakan kegiatan ujian ini, tetapi persoalan-persoalan yang akan mengikut ke situ adalah bagaimana menyiapkan fasilitas yang memadai untuk bisa melaksanakan ujian itu. Apalagi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama ini oleh beliau saat ini di dalam data itu berangsur-angsur sudah mulai lengkap dan kebijakan akan dilakukan, kebijakan akan dijalankan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Untuk Bapak Ibu di madrasah negeri, ya, madrasah negeri, kami tetap berpikir bahwa kalau tahun 2020-2021 ini akan dilaksanakan ujian yang bersifat daring, maka menjadi sebuah kepastian itu akan dilakukan dengan 3 skema. Jadi yang pertama mungkin bisa jadi menggunakan laptop, bisa jadi juga menggunakan sampai pada akhirnya Android, ya, sampai pada akhirnya Android. Tetapi hal itu jangan kita berpikir bahwa pemerintah saat ini tidak berusaha, ya. Kita tetap optimis sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu pasti ada jalan keluar yang mereka mereka usahakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita tetap optimis bahwa pelaksanaan ujian yang bersifat daring ini kalau dilakukan itu berarti ada kebijakan besar. Dan sampai pada kita, walaupun ada sebagian madrasah yang digunakan menjadi sampel pada saat ini, tetap kita optimis. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara seperti itu, mungkin ada teman-teman yang lain? Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu tambahkan sedikit bahwa besok siswa tidak dilibatkan untuk mengikuti simulasi berskala besar. Jadi yang mengikuti simulasi berskala besar hanya teman-teman proktor yang sudah ditunjuk beserta tim HD
tim koordinator kabupaten kota serta tim provinsi. Jadi itu sekali lagi siswa tidak dilibatkan dalam mengikuti simulasi berskala besar karena mengingat kondisi masih berada pada zona merah, jadi siswa tidak dilibatkan, Bapak Ibu. Dia jawab itu. Pak, bisa masuk? Bisa bertanya? Ya, Bapak Ibu. Ada, Pak. Ada lagi? Dari Mantiga. Ya. Langsung saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mantiga. Nama saya Iwan Renwarin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, karena ini hal yang baru diterapkan, yang saya berpikirnya apakah settingan awalnya, karena ini berhubungan dengan komputer, untuk nanti siswa itu kan dipakai komputer, ataukah dipakai HP, itu yang pertama. Kalau dipakai komputer, apakah settingan awalnya itu sama dengan settingan awal untuk yang proses yang tahun-tahun sebelumnya? Itu juga harus perlu dijelaskan, karena ada dari pihak MI yang baru masuk bergabung. Sementara kalau dari pihak MTS dengan MA, mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi harus dijelaskan proses awalnya, apakah komputernya di setting IP-nya atau dia punya hal-hal yang lain seperti tahun-tahun kemarin, itu pun juga harus dijelaskan. Yang kedua, examborsnya yang tadi ditampilkan, itu ada webcamnya. Yang di pertanyaannya, webcam itu apa wajib? Karena examborsnya membaca secara otomatis. Itu tidak ada, examborsnya itu tidak bisa dijalankan, menjadi persoalan juga. Itu harus dicek kembali, karena pada dasarnya komputer itu tidak punya webcam seperti pada laptop. Dia monitornya itu kan polos saja, tidak ada kameranya. Jadi itu juga jadi bahan perhatian. Lalu sebagai usulan untuk semuanya, bukan hanya pihak-pihak yang telah ditunjuk menjadi helpdesk dan sebagainya, mari kita sama-sama sharing. Kalau ada Bapak Ibu yang bisa dan sudah tahu kemampuannya dalam hal ini untuk pelaksanaan, bisa dibuat semacam tutorial langkah-langkah pelaksanaannya berupa video, atau mungkin materi-materinya itu di-share ke kami semua, supaya kita saling memberikan masukan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Saya yakin kalau untuk besok, karena kita cuma menggunakan laptop, itu masih mudah, tapi yang nanti kita akan hadapi ini, yang nanti ke depannya siswa yang dengan siswa ini, itu perlu masih banyak hal yang permasalahan yang harus kita pelajari. Mungkin seperti itu dari saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, langsung saja. Ya, Pak Diman 3 Malteng, yang pertama sesuai dengan hasil simulasi skala kecil yang kami ikuti kemarin dari pihak Pusmenjar, melarang penggunaan handphone dalam ujian berbasis komputer daring. Seperti itu yang pertama. Terus untuk settingannya itu masih sama dengan settingan pada saat UNBK kemarin. Memang untuk teman-teman MI itu mungkin masih sangat
awam dengan settingan pada aplikasi tersebut. Mungkin saya akan beri gambaran besar saja bagaimana cara settingan. Oh ya, untuk IP-nya. Untuk di dalam ruang ujian khusus seperti untuk lab, otomatis tidak ada lagi penggunaan local area network IP yang harus diinstal untuk terkoneksi ke server. Tetapi harus ada jaringan internet yang secara otomatis ada di dalam lab seperti itu. Jadi mungkin untuk bagian settingan IP-nya akan di-skip. Mungkin ya Bapak Ibu ya, saya belum mendapatkan kepastian untuk di lab-nya seperti apa. Terus pertama yang harus diperhatikan settingan awalnya adalah Windows Defender. Windows Defender ini harus dinonaktifkan karena aplikasinya akan terbaca sebagai virus. Caranya turn off Windows Defender firewall on off, dan di sini diklik dipilih turn off seluruhnya. Terus oke. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk security maintenance, di never notify diturunkan ke bawah saja semuanya. Itu dari Defender yang harus dimatikan. Dan yang paling penting adalah antivirus. Antivirus harus di-uninstall. Silakan masuk di control panel pada program and features. Teman-teman silakan cari antivirus yang terinstall pada laptop atau PC-nya, silakan di-uninstall. Selanjutnya yang harus disetting adalah waktu. Waktu di sini harus disetting secara real time. Teman-teman kalau tidak men-setting waktu pada saat ujian, teman-teman akan menghadapi yang namanya error 402. Karena settingan waktunya bukan waktu real time. Kita di wilayah Indonesia Timur, kalau dari UNBK kemarin itu teman-teman proktor selalu ingat bahwa settingan waktu selalu di Osaka, Sapporo, Tokyo. Jadi cara settingnya itu di change time zone. Oh, belum tampil ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali harus dibuat oleh proktor pada saat pelaksanaan ujian, yang pertama adalah pastikan Windows Defender pada laptop atau PC Bapak Ibu dinonaktifkan. Selanjutnya, Bapak Ibu harus men-setting waktu pada laptop atau PC yang digunakan. Gunakan waktu real time yang ada. Di control panel itu menunya, kalau Bapak Ibu dorong bisa sambil lihat-lihat, di control panel itu menunya di clock and region, lalu dipilih date and time, change time zone, lalu pilih time zone-nya pada TC plus 9, Osaka, Sapporo, Tokyo. Klik OK, atau bisa gunakan internet time,
Jadi itu adalah real time waktu kita yang terkoneksi dengan internet, change setting, lalu pilih update now. Bapak, informasi saat ini kan sudah sangat cepat dan sudah sangat banyak. Mungkin bagi teman-teman MI yang masih mau belajar, yang masih mengalami kesulitan dari yang kita praktekkan di sini, teman-teman bisa menggunakan channel YouTube. Di situ sudah banyak tutorial cara menginstal exam browser client dan juga cara untuk masuk ke CBT Sync Proctor. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa media pembelajaran YouTube maupun Google, teman-teman bisa mencari informasi di situ. Kami pun di sini masih sama-sama belajar, kadang ada hal-hal yang kami kurang pahami, kami pun masih mencari hal yang sama di YouTube maupun di Google begitu teman-teman. Saya setuju dengan tadi yang Pak dari Mantiga Malteng bilang bahwa untuk akses informasi tidak hanya terbatas kepada kami teman-teman di HD atau teman-teman di tim teknis seperti itu. Jadi teman-teman lain, teman-teman proktor, saya tahu ada beberapa teman-teman yang saya sudah anggap master. Itu bisa teman-teman saling share dengan teman-teman itu. Contohnya di Kota Ambon ada Pak Wahyu, di Maluku Tengah itu ada Pak Basrudin, itu juga master kami belajar banyak, kami banyak diskusi untuk hal-hal yang seperti ini, teman-teman bisa konsultasi juga dengan mereka, jadi tidak terbatas saja kepada kami, tim-tim HD saja. Ini tampilannya tidak muncul lagi. Mungkin kamera webcamnya. Kamera. Saya terkait dengan spek bandwidth dan langkah-langkah dalam menjelaskan apa buatkan modul agar aman. Ya, nanti akan kami buatkan dalam bentuk modul MA Nurul Ikhlas Ambon. Nanti kami teman-teman HD akan mungkin join dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan kami akan buatkan dalam bentuk modul untuk diberikan kepada teman-teman agar lebih paham. Ini hanya baru gambaran awal saja kepada teman-teman untuk esok hari dalam menjalankan simulasi berskala besar. Nanti untuk langkah-langkahnya akan kami buat dalam bentuk video maupun dalam modul, atau teman-teman kalau menunggu dari kami lama bisa teman-teman gunakan channel YouTube untuk mencari informasi di situ. Itu saja dari saya. UBKD ini. Bapak Ibu teman-teman, masih ada yang perlu ditanyakan? Yang otomatis baca kameranya itu apa itu wajib karena komputer itu tidak ada kameranya. Karena Ibu dibilangnya dari Pusmenjer adalah untuk webcam opsional. Kami belum. Mungkin ada teman-teman yang kemarin coba di PC mungkin bisa bagi informasi, tapi karena yang paling utama yang dibaca oleh aplikasi adalah OS, CPU, RAM, dan display, kayaknya itu aplikasi akan tetap jalan walaupun webcam tidak terbaca maupun karena itu hanya sifatnya opsional, wajib dalam menjalankan aplikasi, kecuali webcam dan sound card. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu, masih ada lagi? Ya, jadi kalau tidak ada, Bapak Ibu
sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk besok Kota Ambon ini kan akan seluruhnya berkumpul di Man Ambon. Kenapa seluruh berkumpul? Karena untuk dalam simulasi itu bisa saling membantu kalau ada kendala-kendala. Karena teman-teman MI ini kan baru. Jadi teman-teman yang ada di kabupaten lain, misalnya Maluku Tengah, SBT dan lain-lain, kalau ada sekolah yang ditunjuk itu MI, MTS maupun MA yang berdekatan, itu kalau bisa digabungkan saja di misalnya di Maluku Tengah di Man 2 atau di MTS. Nah itu. Jadi teman-teman yang sekolahnya berdekatan kalau bisa besok itu berkumpul di satu lokasi. Begitu juga di Buru, Maluku Tenggara, Kota Tua dan lain-lain. Sedangkan yang sekolahnya jauh, yang masuk dalam daftar tapi jauh ya tetap mengikuti dari sekolah. Dan nanti kalau ada kendala-kendala yang terkait dengan kegiatan besok itu kan pertama itu Bapak Ibu menghubungi tim teknis yang sudah ditunjuk, ya, yang sudah ditunjuk oleh Kemenak Kabupaten masing-masing. Yang tadi sudah dibacakan nama-namanya oleh Ibu Ika. Dan kami harapkan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau bisa nanti teman-teman tim teknis itu mulai dari JFU Kemenak maupun dari madrasah yang ditunjuk itu membuat grup masing-masing ya di kabupaten masing-masing. Supaya kalau ada informasi atau kendala-kendala nanti di grup masing-masing dulu, dijawab saja di grup masing-masing. Nah, tapi kalau tidak bisa dijawab baru nanti di over ke grup Maluku. Supaya nanti kita bagi-bagi tugas begitu. Jangan sampai semuanya bertumpuk ke kita di Kanwil, terutama Ibu Ika nanti. Oke, Bapak Ibu. Ya, teman-teman, ada informasi terbaru di web UBKD khusus untuk ke teman-teman proktor. Silakan teman-teman buka di web UBKD. Ya, di sini ada informasi terbaru untuk peserta simulasi skala besar. Silahkan melengkapi biodata pada pengaturan akun. Berikut adalah data yang perlu diisi. Pertama harus mengupload foto, mengisi nama lengkap, dan mengisi nomor telepon. Jadi nanti teman-teman ke menu pengaturan. Ya. Jadi teman-teman upload foto di sini di browser, terus isi nomor handphone dan alamat email di sini. Jadi untuk seluruh peserta yang telah ditunjuk, untuk seluruh teman-teman proktor yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas, silahkan masuk untuk melengkapi datanya pada menu web UBK. Jadi nanti teman-teman pada saat esok hari pelaksanaan simulasi skala besar sering-sering melihat pengumuman terakhir pada web UBK. Yang belum mendapatkan username dan password silahkan hubungi koordinator kabupaten kota masing-masing atau kalau ada yang mau tanya di sini silahkan. Masih ada teman-teman sekalian? Ada Pak? Ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Kami silakan. Terkait pengaturan sesi. Tadi Ibu bilang kan tidak ada pengaturan sesi. Pengaturan sesi. Oh ya. Lalu ya silakan. Untuk pengaturannya supaya siswanya bisa diatur sesuai dengan jumlah
komputer yang ada itu ada pada di grupnya atau bagaimana Ibu? Sampai hari ini belum ada keputusan pasti dari Pusmen di pengaturan waktu ujian, tapi memang informasi terkini dapat bahwa ada pengaturan sesi hanya dijalankan pada satu kelompok. Nanti sambil berjalan akan kami informasi ke depannya pasti akan ada modul dan sebagainya juga dari Pusmenjer mengenai teknis pelaksanaan UBKD. Begitu Pak. Bu. Oke Bapak Ibu, satu lagi. Yang 10 MI, 10 MTS dan 10 MA yang belum masuk di grup, nanti tolong teman-teman tolong dimasukkan di grup agar semua informasi itu bisa diketahui oleh teman-teman semua, agar kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kami sengaja melakukan pertemuan ini agar supaya kita jangan sampai nanti hari-harinya itu bingung gitu ya, karena memang kayak kemarin kegiatan-kegiatan emis itu kegiatan-kegiatan UMBNBK itu kan kita kegiatan kita sangat kurang sehingga pertanyaan itu masuk cukup banyak sehingga kami kadang bingung menjawabnya. Jadi kalau bisa kami harapkan semua yang sudah ditunjuk itu harus masuk di grup, dan mohon nanti WA-nya kalau bisa aktif terus ya supaya segala informasi itu bisa, jangan sampai ada yang terlambat informasi. Ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi sebelum kami persilakan Pak Kasih mewakili Pak Kabit untuk menutup kegiatan kita. Oke, kalau tidak ada lagi, ada? Masih ada? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari MI Asifa. Maaf sebelumnya tadi agak sedikit terlambat berhubung jaringan internetnya tidak bagus. Langsung saja saya mau tanyakan user ID and passwordnya Pak untuk MI Asifa. ID dan password. Iya Pak. Password. Itu saja Ibu? Iya Pak. Password. Ya, sebelumnya beta minta maaf untuk teman-teman koordinator Kabupaten Kota Maluku, Seram bagian Barat. Beta ambil alih untuk share username dan password, boleh ya? Ibu atas nama siapa yang terdaftar? Kabupaten Maluku. Ya, MA Yasifa, username-nya U21 0801 0501. Passwordnya
9904 29 bintang. Saya ulangi. Iya, boleh. Iya, Bu. U21 9904 9904 29 bintang. Tolong diulang, Bu. Di screenshot saja. Oke. Nanti saya japri Ibu ya untuk username passwordnya. Ya. Yang mau username password silahkan dijapri ke koordinator maupun HD-nya masing-masing atau boleh lewat kami. Bisa di-share ke WA saja, Bu. Iya. Nanti Bapak Ibu nanti untuk username password nanti di-share saja di WA grup supaya nanti teruskan ke ini teman-teman yang ada di kabupaten masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Ya. Masih ada yang perlu didiskusikan? Yang kurang jelas atau bagaimana?